Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Pak Febri Eka Santuni. Saya Muhammad Zainuri, calon gubernur angkatan 9. Kebetulan hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Pak Febri tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Febri. Terima kasih Pak Febri atas waktunya. Siap. Ada beberapa hal yang nanti saya akan tanyakan Pak Febri terkait pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Febri. Pak Febri ini guru produktif untuk SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Informatika. Teknik Komputer Jaringan dan Informatika. Nah, telekomunikasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Febri tentang pembelajaran yang akan disampaikan di Pak Febri di kelas berapa Pak Febri kalau boleh tahu? Kelas 11. Di kelas 11 TKJ 1. Jadi Pak Febri akan ngajar di kelas TKJ 1. Ini praobservasi. Nah, tujuan mata pelajarannya apa Pak? Mata pelajarannya kan sekarang di Guru Merdeka itu ada namanya kita KK, jadi konsentrasi keahlian. Oh, konsentrasi keahlian. Nah, mapelnya itu manajemen bandwidth dan load balancing. Jadi untuk mapelnya manajemen bandwidth dan Load balancing. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya apa Pak? Nanti yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu menganalisis konsep manajemen bandwidth dan load balancing. Terus yang kedua melakukan instalasi dan konfigurasi manajemen bandwidth dan load balancing. Yang keempat membangun jaringan dengan menggunakan yang ketiga membangun jaringan dengan manajemen bandwidth dan load balancing berbasis voucher. Oh iya. Jadi kalau saya amati dari tujuan tadi yang disampaikan oleh Pak Febri, berarti mulai dari analisis, konfigurasi berarti instalasi sampai dengan implementasinya, rencananya begitu ya Pak. Untuk tujuan pembelajaran di konsentrasi keahlian manajemen bandwidth dan load balancing. Nah, kemudian area pengembangan yang akan dicapai seperti apa Pak? Area pengembangan, jadi anak-anak itu nanti kita analis, mereka itu akan kita carikan studi kasus, kemudian mereka akan mengembangkan. Jadi nanti kita akan menggunakan metode project. Oh, untuk strateginya berarti pakai project based learning. Terus kemudian ya produk yang diciptakan nanti adalah voucher dari beberapa hal yang diangkat dari sekitar. Karena materinya load balancing dan manajemen bandwidth, jadi voucher itu di dalamnya ada manajemen dan load balancing menggunakan metode project based learning. Baik, berarti ini strateginya pakai project based learning. Untuk prosesnya sendiri nanti yang akan dikembangkan atau yang akan dinilai ada berapa hal? Ada 3 hal: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap kita lakukan dengan cara asesmen dan observasi. Ini bisa dan selama pelaksanaan kegiatan. Formatif berarti ya? Ya, formatif. Terus kemudian yang berikutnya adalah tes kemampuan penulisnya. Pengetahuan itu di pre-test dan post-test. Jadi di awal dan di akhir itu ada tes kemampuan untuk mengasah sejauh mana mereka memahami setelah proses pembelajaran dan sejauh mana mereka sudah mengetahui apa yang akan disampaikan. Oh, berarti untuk mengasah asesmen untuk pengetahuan. Ya. Terus untuk sikapnya Pak, keterampilannya kita nanti sesuai dengan metodenya, itu project listening, kita akan menilai hasil project yang mereka buat. Jadi project akan berupa voucher ya? Ya, voucher itu. Oke Pak, jadi kalau saya amati dari awal tadi ada tujuan pembelajarannya ada analisis, instalasi dan implementasi untuk manajemen bandwidth dan load balancing. Kemudian arah pengembangannya ada di keterampilan, pengetahuan dan sikap. Di mana untuk sikap formatif, kemudian penilaian formatif, kemudian untuk keterampilannya nanti berupa produk. Ya, voucher. Kemudian untuk pengetahuan nanti pengukurannya pakai pre-test dan post-test. Oke Pak Febri, nanti saya amati dari proses pembelajaran, mohon izin. Siap.
Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa berhasil nantinya. Berapa jam Pak untuk ini prosesnya? 4 kali 45. 4 kali 45 menit ya. 4 jam mata pelajaran. Oke Pak Febri, terima kasih. Ya, Mudah-mudahan nanti berhasil tujuan pembelajaran. Siap. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mantap. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan sesuai harapan. Baik, silakan salah satu memimpin doa. Silakan bangun dipimpin doa. Itu billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih semangat anak-anak? Masih. Baik. Kita absen dulu. Kelas 11 jam ke-3. Kelas 11 TKJ 1. Abdul Aziz? Dah, Aditya Putra? Ajeng? Alfida? Amanda? Andika? Anggun? Anis? Anita? Arofahma? Sakit. Oke, Aulia? Celsa? Dauliana? Davidio? Dewi Klisuci? Dwinda? Dia Rahayu? Elsa? Emilia? Eri? Fatimah Tujaro? Ada. Fibri? Vika? Vina? Fitri Ulan? Preti? Ilham? Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menganalisis konsep manajemen benefit dan loan balancing. Berarti nanti kalian harus bisa menganalisis. Yang kedua adalah melakukan instalasi. Setelah sampean bisa menganalisis, nanti kita akan praktek instalasinya. Bagaimana menginstalasi dan mengkonfigurasinya. Yang kedua adalah membuat voucher. Misi kita hari ini, kalian harus bisa membuat voucher internet dengan kecanggihan di mana bandwidth itu terbagi. Yang kedua, bandwidth tersebut akan digunakan secara maksimal. Jadi orang yang punya voucher itu nanti bisa menggunakan sesuai dengan jadwal yang kamu tentukan. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Baik, kita lanjut kalau cukup. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan pematik sebagai starter awal. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat kalian tentang
penyedia layanan internet di sekitar lingkunganmu. Bagaimana pendapat kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab? Salah satu, oke, selamat berdiri Mas. Silakan Mas Ayis. Kondisi internet di sekitar rumah saya di jam-jam tertentu masih mengalami kendala lemot, misal jam 3 sore sampai 7 malam. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang... Silakan Mbak. Ya. Di samping membuat topologi dan persiapan alat bahan, yang terpenting adalah manajemen jaringan. Manajemen jaringan. Oke, berarti manajemen jaringan itu pun penting. Maka dari itu kita nanti akan belajar bagaimana membuat jaringan itu termanajemen sehingga bandwidth itu bisa digunakan secara maksimal. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, itu tadi sudah kita garis besar sudah kita pahami. Sekarang nanti kita akan melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Nah, metode kali ini adalah project based learning. Nah, karena ini project based learning, kita nanti akan membuat voucher internet. Kita akan membuat voucher internet. Baik. Untuk itu, sebelum itu perlu saya ingatkan kembali, lab ini adalah anggap saja sebagai rumah kedua. Ini adalah tempat praktek kita bersama. Alangkah baiknya kita selalu menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, selalu gunakan alat pelindung diri, minimal sepatu. Terus kalau misalkan ada kabel yang sekiranya itu berbahaya, silahkan nanti dilakukan perbaikan ataupun dilepas supaya tidak tersengat listrik. Kedua dan ketiga adalah gimana kalian gunakanlah alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Maksudnya misalnya tang yo digawe ngetang, obeng digawe obeng. Jangan sampai tang digawe palu, obeng digawe palu. Nanti akan menggunakan resiko yang tinggi. Kalau lepas bisa kena kita. Itu adalah salah satu keselamatan kerja yang harus kita perhatikan. Baik, sekarang kita akan membuat produknya apa tadi? Voucher internet. Jerone apa ya? Ada desain, teknologi, laporan, dan presentasi. Ada 4 hal ini yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus membuat desain covernya. Yang kedua, kamu harus buat teknologinya. Maksudnya bandwidth buat limit kayak apa, download, uploadnya. Itu yang dimaksud teknologinya. Yang ketiga adalah laporan. Setiap kamu praktek, kamu harus membuat laporan. Laporannya kelompok dan individu. Baik, kemudian presentasi. Nanti setelah kamu jadi, kamu nanti bisa masuk ke laporan. Silahkan setelah laporan selesai, beres semua, kamu maju ke depan, presentasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, menyampaikan apa hasil dari praktek, menyampaikan hasil dari praktek. Oke, baik. Silahkan sekarang dibuka HP-nya, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Caranya seperti ini. Coba saya minta bantuan. Coba bangun berdiri. Nah, bangun berdiri. Satu kelompoknya mana? Satu kelompok. Ya, berdiri semua kelompok bangun ke depan sini. Nah, ke depan sini coba. Ke depan. Nah, baik. Ke depan. Nah, bangun sebagai mikrotiknya. Berarti di tengah. Di tengah, bangun di tengah. Oke, terus Mbak siapa? Fatim di sini sebagai kliennya. Lah, sampean sebagai stoppernya. Jadi vouchernya yang megang voucher. Jadi misalkan kamu izin ke Mbak Anggun, saya mau internet, jret, daftar dulu ya, daftar dulu, jret, kemudian dikasihkan dia di ACC, terus dikasih paket berikutnya, ini dikasihkan ke Anggun lah, dikasihkan, kemudian kamu menggunakan internet, seperti ya dia menggunakan internet, terus jika jamnya habis, maka paketnya hilang, hilang, maka dia sudah tidak masuk ke jaringan mikrotiknya. Bisa diterima? Bisa? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mau praktekkan sesuai dengan yang kita kerjakan dan tutorial ataupun bahan baca yang ada di modul ajar pada Google Classroom. Pause dulu, Pak. Saya akan membuat eseng-eseng kangkung. Bahannya yang jelas 1 kangkung.
2 wortel, 3 ayam, 4 lombok. Oke, ulangi lagi apa bahannya? Kangkung, wortel, ayam, lombok. Baik, kita mulai dari Mbak Daul. Bahan pertama? Kangkung, wortel, ayam, lombok, kangkung, ayam, lombok. Apa? Wortel, ayam, lombok, kangkung, kangkung, wortel, lombok. Lanjut, kangkung, ayam, lombok, kangkung, ayam, lombok, kangkung. Baik, sekarang silakan berdiri semuanya. Yang kangkung kumpul kangkung, yang lombok kumpul lombok. Ayo silakan, ayo silakan. Ayo silakan. Nah, wis. Cari temannya ya. Cari temannya. Oke. Baik, kalau sudah ketemu silakan duduk. Duduk kembali ya. Silakan duduk kembali, Mbak Anis. Kembali ke tempat, Mbak Anis. Nah, oke, balik. Oke. Oke, terima kasih sudah ketemu ya. Sekarang silakan saya minta bantuannya Mbak Anggun, tolong dibagikan LKPD-nya untuk kelompok. Silakan bagikan. Silakan bagikan. Nah, silakan dibagikan. Silakan menerima. Setelah menerima LKPD yang dikasihkan Mbak Anggun, silakan dipelajari dengan kelompoknya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan atau ditanyakan. Oke. Sisa? Nah, apa sisa? Oke, silakan. Terima kasih, kembali ke tempat. Baik, silakan semuanya dibaca ya. Nah, kita akan membangun manajemen bandwidth dan load balancing. Sekarang bahan bacanya ada di Google Drive. Silakan dibaca, bahan bacanya ada di Google Drive dan ada di Google Classroom. Silakan dibaca di sana, dipelajari, kemudian dikerjakan tugas kelompoknya. Apa di sana? Silakan dibuka halaman kedua, yaitu seperti apa? Penjadwalan dan konsepnya kayak apa ya? Supaya disampaikan yang mau dibuat. Jadwal kerja kelompok kami yang pertama menyiapkan alat dan bahan, merancang topologi, merancang pengalamatan IP address, konfigurasi Wingo, konfigurasi dasar, IP, visual, DNS, dan DB, konfigurasi business hotspot, membuat user, merubah tampilan login menggunakan HTML editor, melakukan pengujian, meminta kelompok lain untuk menguji juga, dan terakhir membuat laporan atau resolusi. Oke, baik, berarti seperti itu. Terus temanya yang diambil apa? Tema yang diambil sekolahan. Oh, sekolahan. Jadi sampai akan membuat sekolahan, unsur di sekolahan itu ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Dan bahan. Butuh berapa menit kira-kira? Perkiraan berapa menit? Berapa? 15. Kebanyakan ya, 10 menit aja ya. Oke, 10 menit.
Hybrid guys, hybrid. Potnya itu loh. Nah itu kan kamu lah. 4 kan kamu ikutkan juga. 4 kan nggak perlu sebenarnya. Nah, ya silakan. Diulangi lagi. Ya masuk tadi. Ya bener. Oke. Nah. Punyamu udah bisa, cuma tampilannya masih default. Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek voucher WiFi bertema kafe. Oke teman-teman, kita akan jelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka Windows. Setelah itu tahap pertama, setting IP sebagai berikut. Yang kedua, connect internet dengan DHCP client. Yang ketiga, setting hotspot. Jika sudah, lalu ganti tampilan login dengan cara seperti berikut. Masuk file. Yang keempat, download template atau buat dengan editor HTML. Jika sudah, kita coba konekkan dengan cafe yang telah kita buat. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini dengan kita memasukkan username dan password. Baik, diperhatikan. Jadi tampilan ini macam-macam, beda-beda sesuai dengan temanya sampean. Kalau sampean tema sekolahan berarti ya kudu tampilannya berbau sekolahan. Kalau kalian tampilan kafe, nek iso di dalamnya tadi, di dalam hotspot itu sudah ada nomor telepon, terus kemudian dia itu kafe itu bergerak di minuman atau makanan. Jadi itu sedikit banyak juga akan membantu promosi. Jadi media promosi itu bisa lewat hotspot juga. Jadi nomor HP itu tujuannya ketika dia mau pesan, males ke mama bisa pesan. Kalau di sekolahan biasanya di bawah itu ada website sekolahan. Jadi ketika akses itu mudah. Terus lah kalau rumah sakit biasanya juga ada kontak person untuk menghubungi ketika ada darurat. Kalau misalnya kampus juga biasanya website. Itu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dikemas-kemas, dirapikan kembali alat prakteknya yang setelah digunakan. Silakan dirapikan kembali. Silakan dirapikan, shutdown, matikan, dirapikan.
Silakan. Sangat luar biasa, kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini, sangat luar biasa. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan doa. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan barokah. Amin. Salah satu silakan mimpin doa, Mbak Gung, silakan mimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa minus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalian sangat luar biasa, tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Ingat, di dunia ini tidak ada manusia bodoh, yang ada manusia malas. Baik, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, calon guru penggerak angkatan 9 bersama dengan Bapak Febri Eka Santoni, guru SMK Al-Qaryah juga, guru teknik komputer dan jaringan. Lalu sekarang di TJKT. Tidak lupa bersama Bunda saya, Bunda yang setia mengarahkan saya untuk nantinya lulus di Salon Guru Penggerak. Terima kasih Bu Iin dari SMA Batian. Terima kasih sekali sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya selama mengikuti program Calon Guru Penggerak. Hari ini kita melakukan coaching pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Febri, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Febri kemarin. Nah, hari ini kita coba melakukan obrolan santai tentang masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi Pak Febri selama melaksanakan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pak Febri, kita ngobrol-ngobrol santai Pak. Siap. Jadi, hari ini walaupun biasanya kita ngobrol tidak ada yang mendampingi, hari ini didampingi Pak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini nanti tujuannya apa yang menjadi problematika atau kendala-kendala yang dialami oleh Pak Febri selama kemarin proses pembelajaran, nanti kita bisa sharing. Nah, Pak Febri kemarin sudah menyampaikan ke anak-anak tentang materi manajemen load bandwidth dan load balance. Mungkin bisa disampaikan sedikit sebagai pembuka Pak Febri. Kemarin Pak Febri melaksanakannya seperti apa? Kemarin kan kita pasca observasi materi ini ada 3 aspek ya yang kan di keaktifan belajar siswa, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Mungkin bisa disampaikan tentang apa yang kemarin sudah dilaksanakan. Saya lihat di videonya kan ada pembukaan, kemudian ada retest juga kemarin yang sudah memanfaatkan teknologi juga. Jadi kemarin kita mencoba menggunakan metode
project wrestling karena itu menurut saya itu kan memang anak-anak itu butuh, karena karakteristik anak di sini tuh kalau teori terlalu lama itu kadang bosan, jadi mereka harus dilakukan menggunakan praktek sambil kita di sela-sela isi materi. Ada juga sebenarnya metode yang sering saya gunakan yaitu learning by doing, cuman kita kemarin mencoba pakai project karena memang materinya manajemen, targetnya membuat voucher, jadi ada sebuah produk yang bisa ditonjolkan dan itu nanti akan menggali keterampilan anak karena masing-masing desainnya berbeda, terus juga akan menggali bagaimana anak-anak kerjasama tim karena mereka harus tim. Terus yang ketiga, dari situ nanti akan muncul sikap-sikap yang akan kita coba tanamkan sedikit demi sedikit. Kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan anak sudah mulai jenuh, kita coba masukkan ice breaking. Jadi sekilas seperti itu Pak. Jadi intinya kita mencoba biar anak-anak yang menggali sendiri, kita hanya sebagai fasilitator, kita mencoba itu. Ini luar biasa, Febri kemarin kan ada ini juga menyanyikan lagu nasionalis, itu juga ada kemarin. Kemudian anak-anak juga diminta untuk tanya pemantik dan itu juga luar biasa. Sudah manfaatkan teknologi untuk pretest post-testnya. Nah, selama pembelajaran yang kemarin dilakukan itu Pak Febri mungkin ada kendala atau mungkin ada hal yang mungkin bagi Pak Febri kurang pas, yang mungkin bagian yang gimana nih yang mungkin saya kok di sini mungkin kurang pas atau bagaimana, gimana? Karena ini kan mungkin bertidak semua guru melakukan, jadi anak-anak itu kaget pertama, modelnya pembelajaran Febri kok seperti ini awalnya. Terus tapi di awal sudah saya sampaikan nanti metode belajar kita tidak sama, kita nanti akan menggunakan metode ini, target di awal sudah kasihkan tahu ke anak-anak target kita nanti seperti ini ya hasilnya, dan nanti kita belajarnya modelnya ini sudah saya sampaikan di awal. Itu kendalanya anak-anak itu agak sedikit kagok di awal-awal, tapi setelah pertemuan yang kedua terus beberapa jam setelah pelaksanaan mulai mengikuti. Terus awalnya untuk menimbulkan pertanyaan di anak itu sangat sulit awal mulanya, hanya 1-2 yang menyampaikan, tapi seiring berjalannya kegiatan project itu di tengah-tengah mereka banyak mengalami kendala dan akhirnya mau bertanya. Jadi poin plusnya itu, kendalanya itu, jadi kagok, dan untuk menimbulkan pertanyaan anak-anak itu harus perlu ekstra keras supaya anak-anak itu mau bertanya. Jadi karena memang anak-anak itu sekarang itu kan mintanya instan, jadi kalau kita kasih yang langsung jadi itu senang, tapi kalau buat proses itu sangat agak malas. Jadi kita harus, kemarin saya mencoba itu, jadi awal mula settingan saya itu sudah saya setting sedemikian rupa supaya anak-anak bertanya, tapi ternyata tidak ada pertanyaan. Tapi setelah langsung saya arahkan untuk membuat project, malah mereka banyak yang bertanya. Berarti harus di rasemen ulang untuk model pembelajaran, modulnya harus di rasemen dikit. Sebenarnya kalau yang di tujuan pembelajaran kan kemarin saya lihat Pak Febri juga sudah menyampaikan. Jadi kan mereka sudah tahu arahnya ini Pak Febri kemana. Jadi yang jadi kendala mungkin ini ya, yang saya keaktifan ya. Terus seperti apa ini rencana Pak Febri ke depannya? Jadi kan tadi sudah masalah keaktifan strategi ini dengan pola project listening tadi ya. Nah ini kemudian rencana ke depannya apa supaya anak-anak ini lebih aktif mengikuti proses pembelajarannya di Pak Febri? Jadi ya tadi saya sampaikan tadi, jadi kita sedikit merubah modelnya. Jadi yang awalnya nanti setelah saya menyampaikan model pembelajaran, metode dan tujuan kita, anak-anak nanti langsung kita masukkan. Kemarin saya coba masukkan beberapa model game seperti puzzle dan seterusnya, ternyata kok untuk pemahaman itu anak-anak lebih aktif. Jadi kita coba masukkan
sebuah game di mana game itu nanti yang akan menuju ke tujuan kita, arah tujuan. Ya, anak biar ternyata seperti ini polanya, akhirnya mereka mulai aktif bertanya. Kemudian itu terus mengurangi jumlah, jadi kapasitas, karena kita keterbatasan alat kita itu kan kita cukup per kelompok 7, nah enggak, rencana kita mau ngajukan lagi supaya nanti per kelompok lebih kecil 3, jadi supaya lebih maksimal, karena terlalu banyak anak itu kadang itu ramai saja, tidak bisa mengerjakan. Jadi kita nambah alat, solusinya memperkecil kelompok, terus menyisipkan sedikit puzzle game kecil-kecil yang tujuannya untuk mengarah ke tujuan saja. Berarti kalau saya nangkap dari Pak Febri tadi, dengan memberikan game-game yang pola pikir ya, jadi pola pikir nanti mengarah ke tujuan pembelajaran. Samping itu juga tadi ada kendala di alat. Tapi Pak Febri sudah merencanakan, sudah mendapatkan solusi pengajuan. Satu tadi pengajuan, yang kedua membagi kelompok lebih kecil lagi. Nah, terus selain itu nanti, selain yang sudah Pak Febri sampaikan masalah-masalah, sebenarnya Pak Febri sudah tahu jawabannya, sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi. Selain itu Pak Febri, kalau selain misalkan dari alat, kemudian dari keaktifan siswa ini, mungkin ada kendala yang lain yang mungkin selain dua ini. Kendalanya di beberapa kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini anak itu, kita mengalami kasus anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa mendengarkan. Nah, ketahuan saya ketika setelah praktek kan mereka berkewajiban membuat laporan saat tulis tangan. Tulisannya seperti huruf Latin, dan itu nanti menjadi PR bagi saya juga. Tapi kemarin anak itu ternyata tidak diberi di kelas, tapi anak itu diterima. Jadi anak itu saya masukkan kelompok yang bisa menerima dan mau untuk akhirnya kan kok berjalan. Jadi ternyata itu. Jadi kendala lain, ada siswa yang sampai kebutuhan khusus tidak bisa menulis. Saya juga kurang tahu kok bisa lulus itu kayak apa, tapi ijazah itu bisa mendengarkan. Jadi di dikte itu tahu maksudnya dan tahu. Tapi ketika menulis itu seperti huruf Arab ketika di dikte. Tapi kalau dia nyontoh bisa. Kalau di dikte nggak bisa. Itu kan perlu perhatian. Jadi nanti asalkan, terus ada beberapa anak yang sedikit ada tanda-tanda buta warna, juga kita masukkan ke teman-teman, jangan sampai ketika praktek terjadi masalah di vokabuler. Karena kan di TKJ kan ada banyak kabel ya dengan warna-warnanya yang setiap warna itu beda-beda. Terus untuk pengembangan ke depan dari kendala-kendala itu, mungkin Pak Febri punya rencana untuk pengembangan diri? Ya, pengembangan diri yang pertama nanti kita sharing ke guru-guru senior seperti jenengan, terus guru-guru yang sudah lama mungkin dengan bikin juga bisa. Terus yang kedua, kebetulan setelah belakangan ini karena banyak tawaran upgrade skilling online, upskilling itu kita sering ikut juga. Meskipun kita nggak tahu sertifikatnya kepakai atau tidak, yang penting itu ada ilmu yang bisa kita ambil. Seperti kemarin kita Canva, terus model pembelajaran seperti apa kita juga ikut. Terus bagaimana profil pelajar Pancasila itu dimasukkan ke modul kita. Terus kayak apa prakteknya kalau di SMK itu kita juga ikut. Perusahaan anak-anak juga ikut. Cuman gitu. Oke, terima kasih Pak Febri. Jadi rencana berikutnya Pak Febri untuk pengembangan diri, yaitu nanti bisa sharing dengan saya juga masih belajar. Kemudian dari mungkin guru-guru yang ikut program guru penggerak juga,
dengan teman-teman di kurikulum, kemudian mengikuti upskilling. Sekarang kan juga banyak ya, Banyak program-program, apalagi di PMM itu juga tinggal download. tinggal mengikuti sampai muncul sertifikat. Ya, sampai sekarang saya juga masih di aksi nyata, belum selesai. Oke, terima kasih Pak Febri atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak ya. Betul-betul mengalir sesuai dengan alurnya Tirta. Tirta itu kan kayak air, mengalir. Jadi bagaimana jenengan tadi mengarahkan atau boleh dikatakan menggali Pak Febri untuk bercerita, untuk menyampaikan unek-uneknya selama dalam proses observasi yang dilakukan di dalam kelas oleh Pak Febri tadi. Yang pasti di dalam alur Tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, ada tanggung jawab. Nah, tadi Pak Zen sudah menyampaikan kemana sih tujuan arahnya kita melakukan proses percakapan hari ini. Nanti seperti apa, Jana sudah menggali itu. Kemudian dengan leluasannya Pak Febri menyampaikan kepanjangan kendala-kendala apa yang ada di dalam KPM. Salah satunya adalah tadi kalau saya tangkap anak kurang aktif. Nah, anak masih kagok dengan metode yang disampaikan oleh Pak Febri. Biasa, anak kecenderungan berada dalam zona nyaman bahwa dia itu enaknya aku dituntun. Padahal dengan kurikulum yang baru ini kita guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi Pak Febri sudah menyampaikan itu. Jadi kemudian dari identifikasi yang digali oleh Pak Zen dikembalikan lagi ke Pak Febri yang menemukan masalah bisa mengarah ke mencari solusinya. Dan itu sudah saya tangkap dari beberapa identifikasi masalah yang Pak Febri sampaikan. Salah satunya adalah keaktifan siswa, kekhawatiran siswa akan kaget dengan tidak bisa mengikuti model pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Febri. Kemudian Pak Febri akhirnya belajar dari situ bagaimana rencana ke depannya, mencari solusi yang terbaik agar anak tidak merasa bahwa dengan KPM yang dilaksanakan, dengan metode yang dilaksanakan oleh Pak Febri itu anak tidak bisa nyampe pada proses tujuan pembelajarannya. Salah satunya tadi dengan mengubah modul ajar, di mana dalam modul ajar tadi disisipi dengan game, di mana proses pemahaman anak diawali dengan game tadi. Nah, dari proses game tadi anak belajar berani mengemukakan pendapat, mengemukakan pertanyaan dari yang dipelajari tadi. Sudah mulai muncul nih tadi. Nah, itu sudah solusi yang dengan rencanakan ke depannya. Kemudian ternyata juga mengarah ke aset juga. Jenengan gali informasi tadi secara tidak langsung aset jenengan muncul, aset yang dibutuhkan oleh Pak Febri muncul, bahwa ternyata di dalam kelas dengan jumlah siswa saya sekian, alat saya kurang. Berarti beliau mengajukan sarana. Itu salah satu aset yang harus dipenuhi. Identifikasi aset muncul loh. Ini dari kucing proses panjenengan tadi mengalir, akhirnya juga muncul pengajuan alat yang dibutuhkan oleh beliau tadi. Itu mengurangi jumlah siswa dalam jumlah yang kelompok kecil-kecil tadi dengan menambah, akhirnya membutuhkan alat baru. Semoga nanti terpenuhi juga, Pak. Kemudian juga ini rencana ke depan. Tadi Pak Febri menyampaikan ada anak yang berkebutuhan khusus. Panjenengan mengatakan bagaimana untuk mengatasi anak yang seperti itu. Ternyata dengan tutor sebaya tadi, anak dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang bersedia. Nah, bersedia itu kan akhirnya
si anak yang berkebutuhan khusus tadi mau melihat temannya, bergabung dengan temannya. Itu salah satu solusi yang panjenengan lakukan. Nah, dari ada identifikasi, kemudian jenengan melakukan sebuah rencana ke depan, solusi apa yang jenengan lakukan, kemudian ada pengembangan diri. Ending akhirnya jenengan akan melakukan pengembangan diri atau komitmen apa yang harus saya lakukan. Nah, ternyata jenengan menyampaikan ada sharing dengan CGP. Anggap CGP kita ini sebagai guru modelnya. Luar biasa, guru model. Alhamdulillah memberikan contoh. Jadi sharing dengan guru-guru itu adalah masukan yang terbaik buat kita. Kalau kita melihat aksi nyata beliau, kita akan ternyata dengan proses pembelajaran seperti ini saya bisa lakukan di kelas saya. Mana yang sekiranya bisa kita adopsi, monggo. Yang bisa kita ambil, silahkan kita ambil. Itu namanya diambil yang baiknya saja. Ambilnya saja. Tapi insya Allah kalau Pak Yan selalu yang baik. Dia tidak akan memberikan contoh yang jelek. Tidak menyesatkan. Alhamdulillahnya itu. Dan insya Allah akan berdampak nih Pak. Mudah-mudahan. Amin. Kemudian panjenengan juga meningkatkan kompetensi panjenengan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan secara online. Di PMM banyak, monggo kita intinya belajar itu dimanapun, tidak harus dalam satu ruang tertutup. Jenengan bisa memanfaatkan lingkungan jenengan yang ada, misalkan di sekolah difasilitasi wifi nggih Pak nggih. Nah itu dengan daring kan kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu di PMM maupun mungkin online tapi yang tidak didaftarkan di PMM kan. Dan nanti ke depan semoga jejaknya Pak Zen jenengan ikuti dengan mengikuti program di calon guru penggerak. Sudah lolos di tahap pertama, lah nanti ikut lagi di seleksi angkatan berikutnya. Ini kalau tidak salah ada di angkatan 12. Dengan jenengan mengembangkan lagi, kemarin saya kekurangannya di dengan cara teknik kucing ini tadi digali lagi oleh Pak Zen. PR panjenengan Pak. Siap. Untuk berdampak mengikuti di CGP di angkatan berikut. Luar biasa. Sederhana tapi nyata. Kata-kata sederhana tapi nyata. Itu yang bisa saya sampaikan, umpan balik saya Pak Zen, bahwa alur tirta jenengan itu sudah terpenuhi, sudah tercapai. Dari proses tujuan jenengan menggali, Pak Febri juga dengan nyamannya tanpa merasa jenengan dikte, beliau mengalir menceritakan kondisi real yang ada di kelasnya, kendala apa, kemudian sampai dia menemukan solusinya sendiri. Itu betul-betul sesuai dengan tahapan alur. Bahwa kita hanya mengkucing, hanya menggali, yang mencari solusi kembali ke si kucing. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ya Ibu. Terima kasih Pak Febri, Bu In atas masukannya, atas kesempatannya Pak Febri, waktunya. Mudah-mudahan hari ini dari diskusi kita kami selaku CGP bisa melakukan refleksi untuk mengembangkan diri supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan tadi juga Bu In menyampaikan bahwa belajar itu bisa di mana saja. Tambah satu lagi Bu, belajar itu sepanjang hayat. Amin. Siap. Belajar itu sepanjang hayat. Katanya Pak Irfan kemarin begitu. Belajar demikian proses hari ini. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Bu In, Pak Febri. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya lebih baik lagi untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.